Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Kurang afdol, kurang kompak teman-teman. Kalau ini belum semuanya, belum seluruhnya ini teman-teman. Ayo teman-teman, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, Fantastis. Yes. Nah ini dong baru harvest yang luar biasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan duduk teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk pertama kalinya saya mau bilang terima kasih dulu. Saya dikasih kesempatan sama-sama belajar ya di sini ya. Saya sama-sama belajar teman-teman. Di sini banyak leader-leader yang jauh lebih hebat dari saya. Ada Pak Kando, Pak Nyoto, Mbak Citra, ada Pak Joni Johnson ya. Pak Joni Johnson ya. Iya. Maaf Pak kalau lupa Pak. Ada Frankie Yohanes dan itu semuanya adalah leader-leader yang saya kagumi. Tepuk tangan dong sekali lagi buat mereka teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan cerita dulu. Sebenarnya ini teman-teman saya kali kedua untuk sharing di sini, nggak tahu. Nah, sudah ada yang pernah dengar sharing saya? Belum. Oh belum. Mbak Citra berdusta ya. Saya enak di atas atau di bawah? Saya kok lebih suka di bawah ya, tapi kalau di bawah di atas ya. Oke ya. Teman-teman, saya cerita dulu background saya teman-teman ya, latar belakang saya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi ini kita kenalan dulu teman-teman ya. Saya bukan asli orang Surabaya teman-teman. Saya aslinya Cepu, Jawa Tengah, ya. Saya asli Cepu, Jawa Tengah dan waktu itu SMA-nya saya memang sama orang tua sudah diarahkan untuk kamu pergi keluar kota, gitu. Jadi waktu itu, nah sama Kokoyiko siapa namanya kok? Kok Adi ya. Nah kita satu alumnus ya, alumni di salah satu sekolah di Malang dan kita sama-sama anak asrama teman-teman ya. Jadi setiap pagi harus bangun pagi, dikentongi ya kan. Nah itu semua. Jadi kalau teman-teman yang muslim mungkin kayak pesantren ya mungkin ya. Jadi kalau di kita kan kita pakai basic Katolik ya. Jadi benar-benar kalau kita Katolik pagi 1 minggu 2 kali itu ada ibadah pagi. Terus malam juga ada ibadah malam. Terus itu makan tuh sudah semuanya diatur ya kok ya. Ya kok ya. Nah tapi kadang-kadang makanan saya bosen ya kok ya. Ikan ikut terus. Tapi di situ teman-teman seru banget teman-teman. Dari situ saya benar-benar belajar yang namanya menghargai waktu. Itu sih. Nah itu yang saya senang banget sih. Nah terus jadi waktu itu benar-benar kalau jam 10 malam saya sudah nggak boleh ada yang belajar. Itu luar biasa teman-teman. Memang ada plus minusnya ya. Jadi memang tapi lama-lama terbiasa teman-teman. Kita benar-benar bisa memanage waktu benar-benar. Nah gitu. Jadi kalau misalkan saya ada ulangan ini, misalkan ulangan biologi bukunya saya beli ya teman-teman ya. Kan nggak mungkin dibakar terus diminum mulu, diudek terus diminum, nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah tetap harus baca ya kan. Nah jadi sebelumnya itu saya harus belajar dulu. Kalau kita sampai jam 10 malam kita sudah masih belajar ya kan, masih belajar itu terpaksa saya harus sembunyi-sembunyi di dalam toilet loh teman-teman. Di toilet belajar di WC lampunya. Soalnya jam 10 malam itu teman-teman listrik itu sudah joglet loh semua. Dan romonya bawa senter keliling-keliling. Waktu itu zamannya Romo Yuki dah. Romo Yuki itu bolak banget itu ya. Nah itu saya kalau udah ada Romo Yuki wes tidak berani wes itu ya. Jadi terus habis itu teman-teman saya di SMA penjurusannya IPA teman-teman ya. Nah jadi masuk ke IPA karena apa? Karena mama saya bilang kamu masuk kamu kalau bisa ke IPA aja. Soalnya apa? Kalau nanti kamu IPA, kamu mau kuliah jurusan apapun itu bisa. Gitu. Jadi mau ke kedokteran atau mau kemana ya teman-teman itu bisa lebih mudah. Ya wis lah melok apa orang tua saya. Tapi pikir kok banyak teman-temanku juga banyak yang IPA itu. Pas kumpulan saya itu teman-teman 85% itu semuanya IPA semua. Jadi yang masuk IPS itu cuma sedikit. Nah teman-teman ini juga sebagai kuncinya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau sukses, teman-teman mau dibawa ke arah yang baik, teman-teman harus perhatikan teman-teman berkumpul dengan siapa sekarang. Karena ada yang bilang bahwa kita ini akan mirip banget dengan 5 orang yang terdekat sama kita. Betul itu ya. Jadi waktu itu teman-teman, waktu itu saya benar-benar, wah, lu kan gak perlu IPA tak? Pengen gitu. Tapi kepengennya karena apa? Karena gue sih satu bulan itu dapat IPA, hampir semua IPA. Kok saya gak dapat, saya kejar akhirnya teman-teman ya. Akhirnya saya kejar teman-teman. Masuk IPA teman-teman, tapi waktu kuliah saya kuliah di Universitas Kristen Petra di
jurusan desain komunikasi visual, teman-teman. Jadi wes gampangnya desain grafis lah teman-teman ya, desain grafis. Jadi itu belajar tentang, nah kayak buat-buat poster seperti ini, terus buat-buat logo. Jadi lebih kayak advertising, ya gitu-gitu teman-teman. Jadi belajar dan IPA tapi jurusannya malah ke grafis. Kenapa kok ke grafis? Karena saya sendiri, saya itu sebetulnya sukanya di bidang art, gitu. Jadi kayak musik, gambar itu seneng semua. Nah, terus waktu kuliah kan gugulannya teman-teman. Nah, gugulannya dulu bagus, sekarang gugulannya agak jelek teman-teman ya. Gugulannya agak jelek, kumpulnya ke anak-anak yang suka pergi dugem teman-teman. Nah, akhirnya kepingin jadi di joki. Jadi saya sempat belajar DJ teman-teman ya, karena saya suka musik. Saya lihat kok di stage hall besar gitu, kok ada orang di sana tuh kayaknya kalau ada kita putar musik yang mereka suka itu satu panggung stage itu bisa teriak semua. Nah itu menurut saya, wih, kok kayak demo wong iki ya gitu, kok keren banget gitu loh. Akhirnya saya belajar DJ tadi, kuliah masuk tahun 2004, 2006 masuk 2006 belajar DJ. Dulu belajarnya di dekatnya kantornya Pak Zulkifli itu ya. Tapi teman-teman fokus di Purdeja, jangan gas ke sana. Ya. Dan lumayan loh teman-teman ya. Dari biasa belajar di semester 1 lumayan teman-teman, saya dapat IPK 3,55 karena sering pergi-pergi ke tempatnya nggak beres, langsung turun jadi 2,55 ya. Jadi turunnya cukup banyak. Nah, itu teman-teman. Terus teman-teman, setelah itu kan saya kan belajar DJ. Banyak seringkali juga saya juga main di tempat yang kalau masih baru itu ditaruh di tempat kayak tempat biliar, nggak dibayar teman-teman, dibayar. Jadi di training benar-benar disuruh belajar di depannya umum, depannya orang banyak. Nah, itu salah satunya di Galaxy Biliar tuh dulu mana itu ya, saya lupa itu jalan apa itu, yang dekat-dekat di Monogoro setelah pokoknya. Nah, itu terus wah tahu ya mbak ya, senyum mbak. Nah, kenapa mbak? Jadi saya jadi kepo loh. Nah, terus setelah itu puji Tuhan teman-teman nggak pernah tinggal kelas. 2008 saya lulus dan waktu itu terus terang teman-teman melamar kerjaan di mana-mana itu susah teman-teman ya. Padahal teman-teman itu kalau kerjain tugas di desain grafis itu biayanya itu nggak murah. Jadi contoh teman-teman ya, kalau misalkan saya disuruh bikin logonya, konsep logonya Prudential misalkan contoh nih, merahnya saya ajukan seperti ini, oh ini perusahaan asuransi seperti ini, konsepnya merah seperti ini, gambarnya seperti ini. Tapi teman-teman, kalau ngeprint nanti agak pink sedikit, ganti. Jadi sekali kerja tugas itu 1,5 juta, 2 juta itu keluar. Nah, jadi saya tuh sering ngeprint di situ. Di mana di Petra itu ada koko-koko yang biasa dulu tuh diawalkan, sekarang printer besar. Nah, itu saya sering ngabisin uang ke dia teman-teman. Jadi sekali tugas 1,5, 2 juta, 1,5, 2 juta gitu sampai apa teman-teman ya. Nah tapi tidak apa-apa teman-teman, sekarang dia sudah jadi klien saya ya kan. Sudah satu keluarga masuk. Nah, terus setelah itu saya kan susah. Jadi selama 1 tahun pertama itu nganggur teman-teman. Saya nganggur, nggak sampai setahun, setengah tahunan aja, setengah tahunan. Ada temen yang bilang saya, "Lu, ini ada perusahaan baru buka, dia bergerak di bidang advertising." Nah, saya kan pasti akan cari juga pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya teman-teman. Kalau anak muda kan gitu, idealis. Jadi sekolahnya ini ya harus kerjanya ini, ya kan gitu. Nah, terus akhirnya dapat pekerjaan advertising juga. Saya teman-teman kalau tahu di ini apa, di Intiland, terus di ITC, di mana di liftnya itu ya, di liftnya itu ada kayak TV kecil-kecil itu loh, isinya iklan toh, bukan sinetron teman-teman, atau makro di situ semua itu. Nah itu isinya TV apa iklan semua. Nah itu saya kerja di situ. Nah terus teman-teman waktu itu teman-teman fresh graduate tahun 2008. Gaji saya 1 bulan itu kerjaan tugas saya selama 1 hari. Jadi saya itu waktu itu di training 3 bulan pertama itu gaji 1 bulan 1.250.000. Ya.
Terus habis itu baru naik jadi 1.750.000. Waktu itu sebetulnya terlalu mikirin nggak sih gitu loh, maksudnya kok dapat sekian, nggak terlalu mikirin teman-teman. Pokoknya sudah mama saya seret, saya sekolah dengan sesuai dengan jurusan saya, terus di situ aja tuh. Terus 6 bulan kemudian teman-teman, nah 6 bulan kemudian setelah saya di advertising, guru DJ saya, telepon saya, loh ini ada klub baru buka, gitu. Konsepnya begini. Kamu mau ya kerja reguler di sana? Tapi nggak reguler itu maksudnya gini teman-teman, kita nggak setiap malam, jadi seminggu itu cuma 3 kali aja. Nah, saya waktu itu gajinya 3 juta, cuma sehari 3 kali, kerjanya sehari itu cuma sekali masuk itu cuma main 2 jam, itu 3 juta per bulan, tapi dipotong 15%. Nah ini lebih mahal, bayarannya lebih mahal daripada yang pagi. Padahal sekolahnya larangan Cilisuk loh teman-teman ya. Nah larangan yang pagi, mahalnya pagi. Nah jadi itu kerja siang malam teman-teman. Pagi kerja, malam ya kerja. Jadi kadang-kadang kalau pas mau masuk pas jam 3 gitu. Saya selesai main itu jam 3 pasti. Jadi saya waktu kerja malam itu jam 11 itu saya mandi, karena kan saya nggak bisa kalau nggak mandi, pasti mandi. Kalau pakai air hangat mandi. Jam 11 mandi, jam 1 teman-teman harus sampai di sana. Waktunya saya main. Nah, jam 3 selesai. Nah, apakah kalau jam 3 itu saya keluar dari stage DJ itu langsung bisa pulang? Nggak bisa teman-teman. Kita masih memenuhi tamu, lobby tamu. Jadi kita bekerja di sana itu ibaratnya itu kita itu bekerja di sana sebagai entertain, tapi kita juga harus berani lobby tamu. Tapi ya resikonya seperti itu teman-teman, kita diajak minum alkohol, ya kan. Jadi teman-teman waktu itu kalau pas saya kerja nyapa siang malam gitu, masuknya kan jam 9 malam, biasanya kayak telat ya teman-teman. Itu semuanya telat ya. Belum nanti teman-teman kalau kerja ikut orang tuh kadang-kadang saya kurang serta begini. Saya ini jurusan grafis, tapi kenapa kok saya masih dapat pekerjaan lainnya? Gitu loh. Jadi kerjaan saya yang TV advertising itu teman-teman, saya tuh dulu waktu masuk tuh saya pikir tuh seperti ini. Gantinya kan itu kan iklannya selalu update. Ya. Coba. Oh, kenapa? Suara saya sudah cukup menggelegar kok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, teman-teman masih semangat ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, terus teman-teman, saya kan tadi saya pernah cerita saya kerja malam ya. Nah itu kan, itu kerjaannya selalu kadang-kadang di luar ini apa? Di luar maksudnya profesi saya. Saya pikir setiap 1 bulan itu TV itu diupdate melalui kayak satelit gitu. Jadi saya ganti ya wes, tinggal masuk Nopo di sini, pencet langsung buat habis ke Surabaya. Ternyata enggak teman-teman. Jadi itu satu TV itu pakai memory card satu-satu teman-teman. Nah, jadi kita ini dapat bagian, loh hari ini jatahmu ganti di Hartono, nanti di Intiland termasuk salah satunya, kan itu. Nah, yang paling gak enak itu gini teman-teman. Waktu di Hartono, saya kan Hartono GM waktu itu, TV-nya agak tinggi, jadi ya kayak segini lah. Gini. Saya terpaksa harus naik tangga. Nah itu kan sudah keliling ke beberapa tempat teman-teman. Jadi itu modelnya harus kusut kabeh. Tiba-tiba waktu turun ada yang nyapa. Kok pula DJ yang kemarin malam dan gitu. Oh bukan. Malu teman-teman ya. Nanti kok DJ jadi tukang gitu. Nah itu teman-teman yang saya bikin nggak serak. Kalian ikut orang tuh kayak gitu. Jadi gak keren belas langsung ya. Nah, dulu DJ dijoki jadi dodolan jamu. Nah, terus setelah itu teman-teman kadang-kadang ya pekerjaan saya pagi, kadang-kadang ini saya disuruh lembur untuk urusan sih sebetulnya itu sudah bukan, maksudnya itu bukan sudah bagian saya gitu. Jadi contohnya kayak gini, ownernya ini dia buka kafe. Bukan dia yang buka kafe, ponakannya buka kafe. Disuruh bikinin brosur sama logo. Tapi malam itu juga sudah jadi sing simple aja, enak dong. Dia ngomong sing simple aja loh belum itu.
Tapi itu duit nggak lembur nggak dapat teman-teman. Ya toh, terus habis itu disuruh mikir karo-karoan besok. Bisa besok jam 10 sudah jadi ya konsepnya ya. Waduh, luar biasa gitu. Jadi kayaknya tugas saya itu sudah banyak di papan. Saya tuh harus bikin ini. Habis itu tidak boleh pulang. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Perusahaan ini nggak bertahan lama. Ini perusahaan baru. 1 tahun berjalan, dia dinyatakan bangkrut. Jadi saya tinggal kerjaan yang malam aja. Kerjaan yang malam, saya kerja di TP teman-teman ya. Nah, mungkin sudah tahu beberapa klub di situ. Nah, saya dulu kerja di situ. Waktu itu teman-teman kerja itu karena sudah gak ada pagi, jadi saya bisa tidur lebih molor. Saya paling hafal tuh teman-teman ya. Jam 5 sampai ke kos itu muter SCTV itu telenovela lawas sampai tingkat sinetron diulang-ulang. Habis itu terus liputan 6 pagi, habis liputan 6 pagi itu was-was. Habis was-was terus ilbom. Nah itu habis itu saya baru tidur. Nah itu terus kebiasaan teman-teman. Jadi keluar lihat setrek matahari itu sudah gak kuat. Terus kuat Dracula teman-teman lagi berhati ya teman-teman ya. Jadi kebiasaannya seperti itu tidak sehat. Terus banyak-banyakan minum alkohol dan sebagainya. Lalu teman-teman, saya sempat masuk 2 kali ke rumah sakit juga, DB tipes. Terus waktu itu teman-teman, waktu kerja malam itu saya sempat, bukan saya yang sakit, adik saya yang sakit. Adik saya cewek sakit, satu kamar berdua di rumah sakit Premier. Premier tahu ya? Di KJS ini ya, yang saya sempat diusir sama satpamnya juga. Ya itu tadi saya foto itu benar-benar satpamnya teman-teman. Nah itu, jadi waktu itu dia ngawasin saya loh, kok didelok terus saya kesana dia awasin saya, tak foto, tak pasang sadepan dan mimpi itu terjadi kenyataan teman-teman ya. Oke. Nah, terus teman-teman, waktu itu sekamar berdua, sebelahnya itu ada orang yang sakit. Nah itu kenalan sama saya. Itu, dan itulah leader saya, Pak Stanley. Tahu saya tepuk tangan dong buat Pak Stanley. Saya itu dia sekarang sudah di Prudential ya kan. Paling tidak kalau nggak ada dia saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Gitu. Nah waktu itu tapi yang ngomong bukan Pak Stanley-nya, yang ngomong tuh mertuanya. Bukan jadi mana nyom? Oh aku, waktu itu teman-teman kalau kenal sama orang, kalau ketahui orangnya baik-baiknya aku pedih ngomong. DJ, lo bejat sih nyoiki ya, aku asal aja teman-teman ya. Nah aku langsung bilang aja, oh kerja desain grafis AI, dan oh ya apa kerja desain grafis? Aku podo ambil, iki podo ambil mantuku ya. Dan saya itu ternyata satu jurusan juga desain komunikasi visual di Petra, jadi kita satu alumnus. Cuma saya lulus dia drop out teman-teman ya. Nah terus habis itu, oh ini anu mantuku gak sampai mari, kamu sampai mari? Oh ya sampai selesai AI udah itu. Dan sekarang kerja apa? Ya pancen desain grafis. Ya apa enak gak? Aduh boje ya, boje to enak melok. Iki ae mantuku ya to, ambek anakku iki ya to. Kerja di asuransi ya to. Beli mobil dhewe, beli rumah dhewe. Kawin bukan kawin kan dhewe. Maksudnya itu menikah biaya sendiri. Atau menikah biaya sendiri. Nah itu pikirku waktu itu teman-teman dikasih omongan seperti itu langsung tertarik gak? Enggak teman-teman, enggak tertarik sama sekali. Terus habis itu teman-teman kecetok teman-teman. Saya menjadi klub itu 3 tahun, kan itu kan klub baru 3 tahun. Klubnya itu dinyatakan bangkrut juga teman-teman. Jadi aku kayak apa tuh, mereka sudah itu sih bangkrut ya teman-teman ya. Nah, terus jangan ketawa terlalu sakit banget. Gak apa-apa biar seru sedikit ya. Ya, jadi 3 tahun itu dinyatakan klub ini tutup. Nah itu, waktu itu kita dinyatakan dipecat semua, maksudnya di PHK itu bulan Juni kita mau pembubaran. Tapi saya sudah tahu klub ini bakal tutup itu mulai bulan Januari. Tuh. Terus saya ini bingung mau kerja apa. Kalau saya kerja ikut orang, saya paling sebel saya itu gaji yang naik ya toh. Terus kadang-kadang disuruh untuk hal-hal yang gak perlu. Loh, kerja siang tuh dulu teman-teman ya, itu masih musimnya sahur seli tuh teman-teman. Kadang-kadang bosku lek ngelak pengen sahur seli, kono sak keluarga aku lu OTB gitu. Nah,
lulusan S1 kok mau soal Selina tuh ya, teman-teman ya. Terlalu sakit teman-teman ya. Nah, terus habis itu teman-teman, kalau saya kerja DJ lagi, kerjaan ini memang keren gitu loh. Tapi sebelumnya tidak sekeren yang dibayangkan gitu loh. Sedangkan di mana-mana saya lihat teman-teman itu sudah pergi ke luar negeri, sudah punya ini, punya itu. Saya ini kerjaannya keren. Tapi nasibnya ini gimana ya teman-teman ya? BPJS itu loh teman-teman, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu loh teman-teman. Nah itu teman-teman, kita keren tapi doanya tipis ya teman-teman ya. Jadi rasanya, waduh, percuma gitu teman-teman ya, rambut tak keren-keren no, tak dodo no gitu toh. Itu apa? Polem ya teman-teman ya, mau dilempar. Ada yang bilang itu Ramirez teman-teman. Rambut merek gak beres ya. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, saya kerja seperti itu, jujur-jujur aku sih, banyak cewek-cewek, ya kan, terus banyak tamu-tamu, minum-minum, deket-deket sama orang-orang yang suka, yang supel gitu ya. Tapi nggak ada perubahan hidup selama 3 tahun, nggak ada perubahan hidup. Terus mama saya bilang, kamu coba asuransi. Nah, tapi teman-teman jujur aja, saya ini sebetulnya terinspirasinya masuk asuransi itu bukan sama Pak Stanley. Saya terinspirasinya itu sama Pak Riki Utama. Nah, karena Pak Riki ini dulu juga anak Petra, terus habis itu kenalannya adik saya, pernah canvassing sampai ke toko, nawarin mama saya tapi nggak closing, ya kan? Sekarang akhirnya mama saya jadi agent, ya. Mama saya jadi agent, ya kan? Nah, pokoknya nggak closing. Tapi saya tahu banyak perubahan itu dari dia. Tapi sayangnya apa? Saya ini nggak punya BBM-nya. Waktu itu masih pusing BBM ya teman-teman ya. BBM Onyx saya masih ingat. BBM Pak Riki Utama nggak punya. Saya yang punya Pak Stanley Tanusjaya. Nah, akhirnya saya kontaknya Pak Stanley Tanusjaya. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk join di asuransi Prudential. Nah, pada waktu itu teman-teman, ada nggak teman? Saya punya pengalaman, ada teman yang nawarin saya. Dia dengar saya join di asuransi. Dia bilang, loh, dengar kamu mau join di asuransi ya? Loh iya, kamu kok tahu Win? Loh, kamu misalnya mau join di asuransi, kamu ojo terpaku dengan satu perusahaan asuransi itu toh. Kamu harus lihat sing lain nih. Nah, kamu lihat ini punya aku produknya kayak gini. Ya, waktu itu masih musimnya kartu on bill gitu, teman-teman yang ijo-ijo teman-teman masih hardware itu lah. Nah, terus dia nawarin saya teman-teman, itu nawarin saya dengan penuh perjuangan teman-teman ya. Mulai saya mau ditraktir makan, mulai saya mau ditraktir renang, modelan traktir renang gitu. Nah, mulai saya mau diajak nge-gym, aduh kok tambah curiga aku ya bilang gitu. Waktu itu saya teman-teman, dia bilang sampai bilang kayak gini, Look, kamu kayaknya perlu sharing-sharing gitu. Ketemu aja kita ngobrol-ngobrol dulu aja gitu. Dia ngajaknya waktu itu, kamu kalau minggu kan free-nya hari apa? Aku biasanya minggu. Nah waktu itu saya ngekos di Ngagel teman-teman. Dia tanya saya, loh kalau minggu biasanya kamu ngapain loh? Aku biasanya renang gitu. Oh ya wes renangnya, aduh mati kok tak biasa renang gitu toh. Terus habis itu dia tanya saya, biasa renang di mana? Oh aku biasanya renang di Isen. Itu Geraha Residen teman-teman Barat. Tak ulet-ulet ya teman-teman ya. Tak ulet-ulet dari kaduan dulu ya teman-teman ya. Ya kaduan terus males gitu. Ternyata enggak ya. Ya wes gitu minggu. Ayo ya bareng be aku ke sana. Ya wes. Minggu teman-teman aku di follow up teman-teman. Bayangin teman-teman di follow up aku. Di follow up ditanyai. Lu ayo lu renang. Aduh gak wes males wes. Dan terus kan gelemnya nanti. Buat moro-moro males aja nangisan. Gitu. Ah, iki aku ono iki voucher gratis. Nanti Ciputra Waterpark ya teman-teman. Tapi gak renang tambah kecek-kecek ya teman-teman. Nggak tahu. Terus ini ono diskon 50%. Waduh kok tambah. Ya, dan terus kan gelemnya renang di follow up teman. Terus aku renangnya hatimu aja di teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman, alasan saya simpel kenapa saya join sama dia. Saya hanya berbekal satu. Yang pertama adalah saya sungkan. Saya sungkan karena saya sudah terlanjur tahan tangan sama Pak Stanley Tanusjaya, terus tiba-tiba saya pindah. Itu alasan saya pertama, saya sungkan. Dan saya menemukan alasan, walaupun ini alasan yang kedua, ya kan? Ini yang betul-betul menguatkan saya. Teman-teman ingat cerita saya 2 kali masuk perusahaan baru. Dan perusahaan baru ini semuanya adalah kuat.
Terus aku kan masuk perusahaan asuransi itu, bangkrut mana gitu. Nah, akhirnya saya teman-teman, saya memilih perusahaan yang nomor 1 dan perusahaan ini cukup bagus. Saya search di Google, nomor 1 memang Prudential, teman-teman. Terus saya Prudential tidak pernah selingkuh dengan nama lain, ya kan? Nah itu teman-teman. Nah itu teman-teman ceritanya saya join di industri asuransi. Pada saat saya jadi agent awalnya, apakah langsung gampang teman-teman? Enggak teman-teman. Banyak perubahan yang harus saya perubahan yang benar-benar harus dirubah gitu dari diri saya. Mulai dari penampilan, mulai dari cara ngomong, ya kan? Mulai dari ketepatan waktu, itu semua teman-teman ya. Dari penampilan, dulu kan Ramirez teman-teman ya. Kalau Jimmy sampai bus gitu teman-teman ya. Saya begitu saya bilang, kamu itu kamu di sini jualan uang, kamu lihat kayak gini potonganmu, gak payu gitu. Potongan gitu. Nah saya ini sebetulnya pada dasarnya saya ini gak pede sama nonton saya teman-teman. Itu kan cukup ngobrol teman-teman ya. Saya tuh sampai masuk ke kamar tak lihat itu telepon itu tak angkat itu kok nyonya menir ya gue ya gitu. Wah terus ini temen gak dipotong saya udah gak rela loh teman-teman itu. Saya gak benar-benar masuk tak potong tapi demi kebaikan ya aku tak potong teman-teman. Wah aku diguyu dari teman-teman. Lo kan kok orang tintin jadi saya gitu. Nah itu teman-teman ya. Terus teman-teman dari kelakuan saya nggak bisa bangun pagi tepat waktu. Oh itu teman-teman kalau di MRT soalnya kan itu ada, kalau di sini kan ada yang malam ya. Kalau di sana yang kayak gini ya seri-seri. Kalau di MRT malah cuma siang toh Sabtu gitu. Nah tapi kalau yang Senin itu kayak ada S3 itu lebih ke materi. Kalau sekarang ada S3 agent, ada S3 leader. Kayak tadi juga ada S3 leader. Itu memang benar-benar diwajibkan bagi kita yang full time. Malah sekarang kalau dari dulu bukan sekarang ya, dari dulu kita kalau telat kan itu kan acara dimulai dimulai dari jam 9. Kita dikasih dispensasi setengah jam. Habis itu kalau lebih dari setengah jam kantor ditutup nggak boleh masuk. Nah tadi saya juga hampir telat teman-teman karena kantornya MRT ini banyak sekarang tuh banyak mobil ya kan, yang sebelah kanan ini yang di sisinya MRT ini sekarang sudah nggak boleh pakai mobil. Jadi saya sudah hampir telat akhirnya saya sampai parkir di depannya Flamingo sana teman-teman. Terus jalan kaki gitu. Nah, itu sampai seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar banyak hal yang harus saya rubah. Gitu. Harus bisa bangun pagi, harus bisa membuat sistem. Saya sempat ngomong sama leader saya seperti ini. Stan, aku itu kan foto temennya ya teman-temannya Stanley. Stan, sorry ya Stan ya, aku suruh jualan. Tapi aku mau sebenarnya ini kayak enggak. Ini kan acara rumah gue. Nah itu, gak mau memang sistem teman-teman gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa bangun pagi, terus males dengan ngantuk gitu. Akhirnya teman-teman Tuhan nyadarkan saya teman-teman. Uangnya prospek gitu teman-teman ya toh. Nah, tapi saya memang teman-teman waktu join pertama kali setelah AJI saya langsung closing 300.000. Itu pun dari keluarga saya. Tapi menurut saya merasa kayak gini loh. Kok kayak dulu lagi rasanya menurutku itu bukan sebuah tantangan gitu loh. Menurut saya itu seperti itu. Jadi closing yang kedua kali itu baru 1,5 bulan setelah closing yang pertama. Dan itu benar-benar harus belajar, saya harus benar-benar memahami produk, saya harus tahu kalau orang tanya seperti ini saya ngomongnya apa gitu. Terus habis itu saya diajarin kalau ketemu sama orang seperti ini itu misalkan kalau orang-orang yang menengah ke atas ya kan saya harus nawarin yang kelas kamar nomor 1. Nah, saya pernah ya ada pengusaha umurnya 45, murah kok Cik 500-an. Kemarin 200 teman-teman. Sama teman-teman ya. Akhirnya untungnya orangnya mau di-upgrade. Nah, itu kan jadi menurut saya ya, kalau menurut saya itu kesalahannya sangat basic gitu loh. Orang seperti itu kamu kasih kualitas seperti itu. Dan nanti jadinya apa? Pada saat klaim dia kecewa. Ya, walaupun dia kelihatan murahnya, tapi kita kan sebagai agent harus berani mengarahkan. Dan itu semuanya teman-teman diarahkan melalui sistem. Seperti dan saya yakin teman-teman ya, aku juga punya sistem pelatihan yang luar biasa banget dan teman-teman itu harus ikuti karena itu bekal teman-teman semuanya. Oke, tepuk tangan dong buat Harvard. Ya kan? Nah, ini aja ada sharing ya toh. Nah, terus teman-teman 2012 apakah saya langsung naik ke unit manager? Enggak teman-teman. Saya naik ke unit manager 2014 saya
2013 ya teman-teman, 2014 Januari saya promosi ya. Dan puji Tuhan teman-teman, waktu itu apakah langsung bagus, kaki-kakinya itu semua enggak, hilang kabel kan situ teman-teman ya toh. Nah, hilang kabel kan situ, semuanya sudah mutabil semua. Dan saya harus rekrut lagi. Dan waktu itu sampai bulan keberapa Ci Irin bilang sama saya, "Lu di sini juga kalau misalkan harus bisa promosi dan harus bisa prestasi gitu ya. Saya dulu pernah pengen ngejar rookie club teman-teman. Wah, harus untuk Malaysia, belum pernah ke Malaysia waktu itu, pengen untuk Thailand gitu atau pengen dapat seperti itu. Aja saya tidak pernah teman-teman. Saya Bali tidak pernah. Ayo, kamu dulu sudah pengen rookie club, terus pengen klub apa maneh? Saya start club gak tembus, Susino club jadi begitu. Kata Ci Irin bilang saya kayak gitu. Saya selalu dibumboni terus gitu. Tapi dulu itu teman-teman awal-awal jadi agent, kalau ketemu Ci Irin aku wedi gitu. Aduh, Ci Irin aku ditanyain ya toh. Sama teman-teman saya juga seperti itu gitu. Terus setelah itu teman-teman waktu itu saya berjuang dapetin, akhirnya teman-teman 2014 saya menyelesaikan production club Starbucks Tokyo. Teman-teman, perjuangannya juga luar biasa teman-teman ya. Bulan Maret saya dikasih referensi sama om saya. Saya mainnya referensi. Kalau canvassing, saya biasanya soft canvassing. Kalau canvassing yang langsung permisi selamat pagi, nah itu cocok-cocokan teman-teman ya. Kalau saya enggak, bukan tipe seperti. Tapi apakah saya pernah melakukan itu? Pernah. Dan saya sempat diusir sama itu tadi, Satria Baja Hitamnya HJOS teman-teman ya. Nah itu teman-teman waktu ngejar startup itu saya juga sempat belajar canvassing. Aku sempat punya pikiran, kalau jadi agent itu nggak bisa canvassing itu rasanya kurang gitu. Terus saya datangin satu-satu kalau di HJOS itu teman-teman ya. Saya bawa clipboard, saya nggak ngerti pokoknya teman-teman, hajar aja situ pokoknya. Selamat pagi Bu, saya lebih dari Prudential Bu, saya dari staff Prudential. Aku akun sih di staff itu apa? PHM itu tak omong kocokku teman-teman, tak omong sudah tahu nggak? Saya dari staffnya Prudential Bu. Nah ini saya menerangkan kita ada brand baru, gini, ada produk baru tentang pendidikan anak, bla bla. Minta waktunya sebentar Bu, 5 sampai 10 menit aja gitu. Ketemu pertama mau, ketemu kedua mau, ketemu tiga orang sih jalan ke keburi gitu. Pak, bisa ikut saya ke belakang sebentar? Nah itu selalu sapa gitu. Bapak dari mana? Saya dari Prudential Pak. Bapak mau ngapain sini? Saya mau bingung. Ya saya sosialisasi Pak. Kan nggak boleh ya Pak, ya harus izin dulu di sini. Itu. Jadi dari kesalahan itu teman-teman saya belajar. Tapi sih saya cocoknya memang lebih ke soft canvassing. Jadi contoh teman-teman ya, saya itu kalau soft canvassing, saya biasanya itu tempat nongkrong saya itu ya, kalau premier terus terang jarang. Di rumah sakit Adusada Udara Letal lantai 3 di ruang operasi. Terus rumah sakit Adusada Utama lantai 5 ruang ICU, sama lantai 7 ruang semi ICU. Terus habis itu di PHF. Terus habis itu di RKZ di lantai 1 yang naik di ruang loket pembayaran. Nah, itu 4 tempat ini tuh saya kuasai teman-teman. Jadi saya di situ. Salah satu cara saya teman-teman ya, nggak tahu teman-teman pernah melakukan apa enggak, gitu. Saya pernah bingung, dan ini cara ini saya temukan berkat dari Tuhan dan karena saya percaya karena saya pengen prospek dia. Nah itu, saya itu duduk, jadi ngelilingi PHC waktu PHC bukan PHC yang di Perak itu teman-teman. Nah, di PHC saya pengen, waduh pengen canvassing di sini, kayaknya hari ini harus sih. Saya lihat PHC itu swopi teman-teman jam 4:30, jam 4:30 itu swopi. Terus saya itu ada bapak ibu sekeluarga, dia duduk-duduk di depan ruang tunggu. Tapi kalau saya ujuk-ujuk langsung masuk blende kan rasanya aneh teman-teman ya. Jadi saya itu rada jauh, jadi jaraknya itu ya sekitar 3 meteran gini lah, 3 meter gitu loh. Tapi saya mau ngajak omong, wih pak kan tidak mungkin teman-teman. Waktu itu saya terus, aduh ini saya harus ngapain gitu. Nah kebetulan waktu itu teman-teman ada teman satu kantor juga yang baru join, dia pengen lihat saya canvassing. Waduh, tambah gengsi gue tambah betul teman-teman. Aku bisa lagi aku bener. Ya apa caranya? Sampai aku waktu itu sudah sempat mau mengalihkan ke dia.
Kok cobaan si kok nyana wong Taiwan iki. Tak bantuin kok bilang gitu terus saya. Cobaan kok tak bantuin. Kuku si kuku ya apa caranya? Oh ngono ta. Jadi aku BDE, aku lihat DE, dia lihat aku, kita lihat-lihatan. Gue teman-teman itu, terus apa ya? Tuhan, bantuin aku Tuhan, bantuin aku. Terus aku bilang, namanya Felix kan sih itu. Felix, kon pasti nggak tahu, belum pernah melakukan cara ini. Oh kok? Tak keluar, aku kunci kotakku teman-teman, kunci kotak mobil. Tak muter, gantungnya terus tak lempar ke dia, tak. Lempar ke bawah dia teman-teman. Oh Pak, permisi Pak, dari itu permisi Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa, iya Pak sore habis mainan kunci, bilang gitu. Terus kalau di rumah sakit passwordnya pertama pasti apa teman-teman? Siapa Pak yang sakit apa ya siku? Pasti betul teman-teman. Itu lempar kunci kotak tuh salah satu kesukaan saya teman-teman. Di food content biasanya saya gitu. Ujung-ujung oposisi ceblok gitu. Terus, oh Pak permisi Pak, nah gitu. Pak makan sama siapa? Sendirian, lagi bla ngomong. Tuh waktu di PHC lumayan teman-teman. Dia kan, saya tanya ke dia, oh sakitnya, anaknya sakit apa Pak? Oh ini saluran kencingnya kenapa gitu, ada infeksi apa-apa. Oh ke dokter siapa? Ini bla 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 bla. Setelah itu yang ngomong, dia tanya balik saya. Nah kamu, masnya di sini ngapain? Gitu. Oh saya di sini lagi ngurus kuliah Pak. Biasa itu teman-teman ya, sinetron Korea ya. Nah, pokoknya teman-teman aku kayak gitu tuh harus bawa map satu, pokoknya form claim, ambil form PHS, ambil Pak brosur tak selip gitu. Tapi teman-teman itu waktu saya di PSI juga saya sudah beberapa pengalaman untuk soft canvassing. Jadi saya bilangnya saya nggak langsung nanya nomor HP ke dia. Saya biarin dia tak pancing dulu dia tanya apa. Akhirnya dia nanya, Mas kalau buat anak-anak itu gimana ya? Wah, Bapak belum tahu yang bagus Pak. Waduh Pak, ketinggalan Pak. Nah itu harus main ekspresi teman-teman. Padahal produknya kan biar jumur teman-teman ya. Pendidikan HS, penpayer itu, saya kira otomatis penpayer ya. Loh Pak sekarang ada produknya bagus di produksi Pak. Kalau sampai terjadi Bapak buka tabungan pendidikan plus kartu hospital. Kalau ada Bapak sekarang yang bagus Pak. Kalau terjadi orang tua sampai nggak bisa kerja, karena sakit kritis atau meninggal, nanti gajian kita jadi bapaknya. Loh, maksudnya Mas gitu. Nanti gitu. Maksudnya nanti kita gajian yang bayar gitu. Oh tapi teman-teman itu bukan ibunya terbang gitu. Enggak lah teman-teman ya. Nah, oh gitu ya Mas ya. Oh, gajian ibunya yang nanya. Loh, Mas kalau gitu tuh gini. Banyak teman-teman. Nah, tapi saya teman-teman kalau soal canvassing berdasarkan dari pengalaman saya jarang langsung minta nomornya dan punya dia. Dan dia tanya-tanya, saya bilang, Pak gini, Bapak kan banyak pertanyaan. Saya kan habis ini juga harus ditunggu mas sampai saya kayaknya dia sudah datang. Wah, Korea biasa ya kan. Drama versi 2, ya, atau terus langsung. Ini Pak, kalau Bapak mau tanya silahkan catat nomor HP saya aja Pak. Oh iya nomor HP-nya berapa namanya Mas? Gitu. Saya kalau minta, saya kalau supaya dia nyatet nomor HP saya, misalkan saya duduk di sini, dia duduk di sini, saya deketin dia teman-teman. Karena kan orang itu kan punya daerah apa gitu, daerah. Kalau kita terlalu dekat itu risih gitu, kita minta itu apa cepetan guys gitu loh. Saya deketin, Pak catat aja nomor. Oh iya namanya siapa Pak? Nanti Pak kalau misalnya Bapak mau tanya-tanya, boleh Pak. Bapak namanya siapa? Boleh miss call saya lah, saya dapat nomor dia. Nah itu jadi dia tak suruh miss call saya teman-teman. Nah saya selalu pakai cara itu. Nah waktu itu lumayan teman-teman, besok langsung kan saya sudah dapat nomor HP-nya dia. Langsung saya bikin janji teman-teman. Wah ini nomornya gak palsu, jadi miss call aku kok. Gitu. Nomornya gak palsu. Langsung saya tanya, kalau besok Bapak jam 6 pulang ke kantor ada waktu Pak gitu. Kebetulan saya lewat ke sini ke Dupa bilang gitu. Oh bisa Mas, gak apa, besok tapi telepon dulu ya Mas. Ah janji teman-teman. Pertama jelasin, langsung bikin proposal di tempat. Terus saya minta di-printkan dulu. Besok lusanya ketemu lagi, langsung closing 500 ribuan 2 kis teman-teman waktu itu ya. Teman-teman dong teman-teman ya. Terus saya pernah juga di rumah sakit Adi Usada udah Aneta teman-teman, di lantai 3 nya di ruang operasi. Nah itu juga ono AI di situ itu. Pokoknya teman-teman ya, kalau ke rumah sakit mau canvassing, yang pasti diingat adalah pasti penampilan dong, itu glebosi ya loh. Nah toh kedua ya kan, yang kedua adalah teman-teman kalau saya ya, saya hafalin nama satu dokter di situ. Nama satu dokter di situ.
susi bagian ini gitu. Apa nih kalau di mana sini ada dokter Wahyu Nugroho, ada dokter Hendro, itu tak apa-apa teman-teman itu. Terus kalau di mana di Husada Utama itu ada dokter Kumala itu Ali Syaraf, itu soalnya pernah nangani klien saya, ya kan? Kayak apa gitu. Oh dokter siapa? Oh iya aku dokter Susi. Oh bagian apa? Bagian endoskopi. Nah, aku bingung waktu itu mah. Ya aku di ruang operasi, tapi kok aku kok ngomong endoskopi? Ya salah teman-teman waktu itu. Loh, ini kan ruang operasi kan endoskopi kan lantai 2. Loh, AI gitu lebih pintar daripada aku. Terus habis itu aku ngomong, iya tapi tadi disuruh nunggu di sini. Soal, loh kenapa emangnya? Aku ini ngurus klaim AI gitu. Soalnya apa? Klien ini formulirnya yang terakhir itu belum distempel sama ditandatangan, dia lupa gitu. Wah, kamu dari asuransi apa? Wah, ini mulai gitu ya. Dari Prudential AI. Oh, loh AI dewe di sini ngapain? Oh, ini loh pegawaiku. Loh, pegawai nih. Loh, AI. Soalnya loh AI jarang-jarang bose nganterno karyawane apa? Berobat operasi gitu. Oh iya, karyawanku waduh anak-anakku dewe udah pacar ceritanya be aku. Oh, tahu bong gitu teman-teman itu. Dia kan mulai terus merasa bangga itu, cerita terus ditanya, oh di jalan tuh klaimnya enak, jawabanku apa teman-teman? Oh ini enak teman-teman, ini semua tak proses semua gitu. Itu produknya kayak apa ya? Misalnya kayak kesehatan ini itu. Akhirnya saya melakukan cara yang sama teman-teman. Ini AI, aku gak punya waktu banyak. Soalnya habis ini kan ternyata ruang endoskopi salah, pas pokoknya skenario tak sabu-sabu loh teman-teman. Ternyata ini kan aku tak ngecek ke bawah. Jadi nanti misalnya ada apa-apa tak terang juga ke susu-susu. Jadi gini ya AI, misalnya AI ada perlu, saya mau tanya apa tanya ke Luki gitu. Catat nomor HP-nya Luki aja, dapat loh gitu. 4 kali kalau nggak 5 kali ketemu closing 3 juta per bulan. Barusan kemarin di-upgrade jadi 6 juta per bulan teman-teman, ya kan itu jadi PPH. Itu, jadi hubungannya tetap baik. Nah, itu. Tapi waktu perjalanan ke Startup Tokyo itu juga mengalami ya, itu ya saya dapat referensi dari om saya 25 orang, saya sempat ke Bali teman-teman. Pokoknya gak pikir, pokoknya ya, soalnya saya gini teman-teman, saya tuh pernah kebanyakan mikir untuk melakukan sesuatu. Akhirnya apa teman-teman? Jadi gitu loh. Pokoknya ini kira-kira ini jalan. Kira-kira ini pertimbangan, jangan lama-lama 1 hari cukup jalan. Gitu. Terus nanti pokoknya ada apa dipikir teman-teman. Masuk ke Bali teman-teman, dikasih referensi. Tak telepon 25 orang ini, gak ada saya mau ketemu aku teman-teman. Ya tau, gak ada semua, cuma 1 tok saya mau ketemu aku, ibu-ibu buai Pol. Alamatnya kesini, alamatnya kesini. Oke, tak datang gitu, tak datang nih. Begitu keluar dari pintu teman-teman,